92,5 Maestro FM House with the Sounds of Maestro. Semangat pagi. Kita kembali lagi di acara Bincang Bisnis dan Solusi, disingkatnya BBS Kinerja Prima. Dan hari ini Sobat Maestro ditemenin sama Elke ya. Dan tentu aja Elke juga ditemenin sama Pak Awan Sentosa dari Kinerja Prima. Halo Pak Awan. Halo. Nah itu dia, udah dengar suaranya Sobat Maestro ya. Kinerja Prima ini telah lebih dari 20 tahun membantu banyak perusahaan di dalam mengelola karyawan dan juga meningkatkan kinerja perusahaan nih. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang sudah tidak perlu diragukan lagi ya Pak Awan ya. Udah 20 tahun ya. Sebagai pemilik bisnis, saya harus melakukan ekspansi, jeli melihat peluang dan inovatif. Kesibukan ini membuat saya hanya memiliki sedikit waktu untuk mengelola karyawan. Ya, mengelola karyawan ini bisa menjadi hal yang sangat rumit dan menyita waktu. Membuat personal management, industrial relation, job desk dan SOP, performance management, penilaian kinerja. Ampun deh. Urusan struktur upah, compensation dan benefit. Belum lagi training sampai memastikan culture perusahaan dapat sesuai harapan. Repot banget. Tapi itu dulu. Sejak Kinerja Prima membantu perusahaan kami, 80-90% perusahaan karyawan dapat terhandle dengan baik. Saya pun bisa tenang memikirkan perkembangan bisnis. Jadi, jika Anda memiliki masalah yang mirip dengan kami, Anda dapat menghubungi Kinerja Prima yang telah belasan tahun membantu banyak perusahaan mengelola karyawan. WA di 0851 0522 6999. Jadi sudah telah hadir juga nih, gak cuma Elke sama Pak Awan aja di studio Sobat Maestro, ada juga Sobat Kinerja Prima dari perusahaan Prada On The School. Prada On The School, ada Ibu Vivi selaku founder. Halo, apa kabar Ibu Vivi? Halo Bu Elke, selamat pagi. Kabar baik. Baik ya. Nah, BBS Bincang-Bincang Solusi Kinerja Prima ini diadakan setiap minggu Sobat Maestro. Jadi untuk Bapak dan juga Ibu yang mungkin tertinggal, untuk semua Sobat Maestro yang tertinggal episode sebelumnya, ini bisa langsung melihat rekamannya di YouTube-nya Kinerja Prima Sobat Maestro ya. Nah, ini sebenarnya kalau dari namanya aja tadi ya, sempat di introduction juga ada ya Pak Awan ya. Prada On The School. Wah, ini penasaran banget sih. Bergerak di bidang apa sih sebetulnya? Ini sekolah atau kursus atau apa nih Ibu Vivi? Boleh diceritakan dulu deh. Ya, terima kasih sebelumnya. Prada On The School ini bergerak di bagian pengadaan seragam, kebanyakan untuk sekolah seperti kaos kaki, topi, sabuk ikat pinggang, seragam atasan, bawahan, baju olahraga, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ini khusus untuk sekolah ya? Iya, awalnya memang untuk sekolah, sampai sekarang ini kebanyakan juga untuk sekolah. Namun ada sebagian kecil yang non sekolah, ada instansi seperti batik untuk ibu-ibu arisan kayak gitu, komunitas-komunitas gitu. Oh, ternyata gitu ya. Mungkin perlu dicek juga nih Sobat Maestro, jangan-jangan seragam anak-anak Anda mungkin dari Prada On The School juga ya. Bisa jadi loh ya ternyata. Nah, ini sudah berapa lama sih Bu Vivi sebetulnya berkecimpung di bidang ini? Kami mulai sejak tahun 2003, jadi kurang lebih sekitar 19 tahun. Awalnya sih kami hanya satu produk, yaitu kaos kaki. Kemudian terus bertambah dan kami terus melengkapi, seperti yang tadinya nggak ada topi jadi ada topi, terus ada sabuk jadi yang tadinya nggak ada sabuk jadi ada sabuk gitu, dan lain-lain sampai sekarang. Dari tahun 2003 ya? Betul. Wow, ini luar biasa loh Sobat Maestro, sudah 19 tahun berarti ya. Intinya kayak kalau mamahnya jadi konsumennya Prada On The School, mungkin anaknya hampir cucunya juga jadi konsumen juga ya. Bisa dibilang gitu nih Sobat Maestro. Diwariskan ya kaos kakinya ya. Jangan diwarisin dong Pak Awan, beli lagi. Beli lagi. Nah ini dia Sobat Maestro ya. Memang kebanyakan kalau pelanggannya sendiri nih Bu Vivi, itu kebanyakan dari Bandung kah atau ada yang dari luar kota juga misalnya? Pelanggan kami ada banyak di banyak kota. Yang terjauh itu sampai di Atambua. Atambua? Betul. Oh, oke. Jadi memang banyak banget Sobat Maestro, ini menarik banget nih. Ya, Tambua masih Indonesia ya. Luar kota Bandung. Luar tapi. kota. Memang nih Pak Awan menarik banget ya kalau misalnya kita cerita tentang Prada On The School ini. Nah, memang sebetulnya kerja sama seperti apa sih yang dilakukan sama Kinerja Prima bersama dengan Prada On The School ini? Ya, kerjasamanya udah banyak sebetulnya ya. Jadi misalnya yang terakhir-terakhir itu waktu itu kita
dari sisi promosi itu sempat promo bareng. Jadi misalnya mereka yang pesen seragam, entah itu kaos kaki, entah itu topi, apapun ya, seragam sekolah, seragam olahraga dan seterusnya dengan jumlah tertentu, nanti sekolah itu akan mendapatkan seminar ataupun pelatihan gratis dari Prada. Jadi yang diberikan pelatihan guru-gurunya. Jadi kebenaran misalnya tentang etos keguruan gitu ya, atau mungkin guru-gurunya pengen bisa bikin buku gitu ya. Nah kita juga bantu nih bikin, karena kebetulan saya nulis buku, jadi ya ajarin dong supaya bisa nembus penerbit seperti apa, atau katakanlah tata bahasanya seperti apa. Nah kita bisa bantu sekolah itu hanya dengan membeli sekian banyak gitu, total dengan jumlah tertentu dapat pelatihan gratis seperti itu. Itu yang pertama. Tapi kemudian sebelumnya ya itu juga kita pernah bantuin dari sisi bisnisnya, pola marketingnya seperti apa ya, karena udah 19 tahun ya. Betul. Dan juga desain produk, kemasannya seperti apa. Nah kita bantu ngasih masukan-masukan di sana. Karena kalau enggak kan udah 19 tahun, waduh jadul banget gitu ya, mungkin masih hitam putih gitu. Perlu evolusi kali ya. Evolusi. Bener ya. Wah. Supaya tetap update sama perkembangan zaman kan ya. Betul, tapi terbukti kan ya selama 19 tahun tetap update dan tetap dicari, istilahnya begitu ya Pak Wan ya. Ya mudah-mudahan memang ke depannya masih seperti itu ya. Betul. Dan kalau misalnya mau tanya lebih lanjut nih Ibu Vivi tentang produknya dari Prada on the School ini, sebetulnya ada produk unggulan nggak sih? Biasanya ada ini nih highlightnya Prada on the School apa? Itu apa ya? Produk andalan Kawasaki tentunya yang sekaligus produk utama kami. Oh iya, kami juga ingin membagikan Kawasaki. Pertanyaannya kalau misalnya Bapak Ibu suka pakai Kawasaki, suka pakai sepatu nomor berapa nih ya gitu. Kan itu kan harus menyesuaikan sama Kawasakinya. Nah, terus di samping itu suka nggak pakai Kawasaki gitu? Suka misalnya. Terus kan ada yang si modelnya yang setengah betis atau yang semata kaki juga, itu juga pengaruh kan. Iya, betul. Lebih suka mana gitu. Kadang-kadang bapak-bapak juga ada yang saya nggak suka yang setengah betis, saya sukanya yang lebih pendek lagi misalnya gitu. Iya. Ada yang seperti itu kan gitu. Nah, jangan khawatir bagi yang sedang di jalan juga ya, yang sedang kagok. Pertanyaannya juga dapat dibaca juga di IG Kinerja Prima. Silakan dijawab dengan cara menulis di Instagram juga. Oh oke. Jadi kita login ke Instagramnya Kinerja Prima begitu, lalu mencari postingannya begitu? Iya, postingan acara ini ya. Jadi pas lagi sekarang ditayangin nih, ini juga diposting juga di Kinerja Prima. Oke, jadi langsung komen ke sana gitu. Betul. Tapi pertanyaannya mungkin boleh diulangin kali ya, kalau yang mau langsung jawab. Boleh pertanyaannya? Pertanyaannya kalau pakai sepatu Bapak Ibu lebih senang pakai Kawasaki atau tidak? Jadi satu pertanyaannya seneng pakai Kawasaki apa enggak gitu ya. Cukup gampang ya pertanyaannya. Gampang ya Pak. Ini kalau saya ada hadiahnya Kawasaki, saya langsung gitu. Langsung tunjuk tangan ya kalau. Lalu pertanyaan yang kedua, lebih suka yang panjang atau yang pendek gitu modelnya? Jadi kalau pakai Kawasaki lebih seneng yang panjang atau yang pendek? Ya, betul. Tapi kalau yang nggak seneng, jadi nggak usah jawab pertanyaan kedua berarti ya. Udah beres gitu kuisnya. Benar juga. Tapi ini nggak ada benar salah jadinya ya. Iya, ini mungkin kayak lebih ke preferensi orang-orang kemana gitu ya Pak Wan? Iya betul. Wah. Jadi kayak kita survei kecil lah gitu ya. Survei kecil-kecilan. Lebih banyak yang mana gitu pemakainya ya. Nanti kita pilih yang beruntung, akan kita infoin mesti ambil kaos kakinya kemana. Wah, ini menarik banget Sobat Maestro ya. Jadi memang luar biasa banget bisa dapat kaos kaki cuma dengan menjawab pertanyaan dan gak ada benar sama salah nih Sobat Maestro ya. Jadi sekali lagi boleh langsung kamu cek aja Sobat Maestro di Instagramnya Kinerja Prima, dan ada postingannya di sana tentang acara ini. Sobat Maestro langsung kamu komen aja di bawahnya, jawab pertanyaannya langsung begitu ya. Dan jangan lupa kalau pengen dapat kaos kaki, caranya mudah banget, langsung komen di bawahnya ya Sobat Maestro ya. Berkali-kali boleh nggak nih Pak Wan? Berkali-kali boleh tentunya, tapi dapat kaos kakinya sekali doang. Nanti kalau enggak dapat selusin gimana nih? Yang lain nggak kebagian. Nggak berlaku kelipatan ya. Iya betul. Tapi kalau pakai akun yang lain boleh ya Pak Wan? Nggak ketahuan soalnya. Ketahuan benar-benar. Oke, kita balik lagi ke urusan bisnis nih Pak Awan. Gimana sih kalau misalnya menurut pandangan dari Pak Awan gitu ya, untuk bisnis ini ke depannya tuh gimana sih? Ya kalau kita lihat
bisnis ini ada yang memang baru lahir, ada yang udah sekian lama gitu ya, tapi juga ada yang udah lama ya, udah hampir 20 tahun kayak Prada ini. Jadi salah satu kunci untuk kita bisa terus membangun bisnis adalah kemampuan adaptasi sebetulnya ya. Jadi maksudnya apalagi sekarang ya, masih masa pandemi kayak gini, kalau nggak adaptasi udah kayaknya udah hilang, udah ke laut gitu. ditelan ombak ya. Benar. Ya, tapi kalau kita adaptasi ya, teman-teman banyak kan yang buka resto, kalau nggak adaptasi online, nggak lewat kayak GrabFood dan seterusnya, gitu kan, Shopee Food ya susah kan, apalagi kalau nggak boleh buka gitu ya. Ya. Waktu zaman kemarin kan nggak boleh buka nih, hanya take away dan seterusnya gitu betul. kan. Kalau kita nggak join ke sana susah gitu. Tapi kemampuan adaptasi menjadi satu hal yang wajib nih kayaknya ya. Tapi walaupun nggak ada pandemi pun, nggak ada krisis pun, kita kayaknya wajib untuk selalu adaptasi ya. Karena kan zaman selalu berubah nih. Yang tadinya mungkin manual banget, nggak ada internet, nggak ada sosial media gitu kan, sekarang jadi ada. Nah, kalau cara marketing yang lama tentunya akan jadi problem kan. Betul. Walaupun kalau nggak salah dari Prada itu salah satu yang unik adalah marketingnya itu malah dari mulut ke mulut ya, kalau nggak salah. Itu gimana ya ceritanya ya, Bu ya? Awalnya itu kan emang langganan sudah lama ya gitu. Terus dari yayasan itu satu sekolah mungkin deket, dia kan emang masih tetap menyambung lah gitu. Oh, kalau mau pesan kaos kaki lewat mana? Oh, ke sini aja ke Bu Vivi gitu, ke Prada gitu. Ya udah, dari situ nyambung sampai ke Atambua juga itu larinya gitu. Nah, sampai sekarang itu berjalan terus. Jadi waktu Atambua itu bukan orang marketing Prada yang kesana gitu nawarin betul, gitu, bukan ya? konsumen ya. Iya, betul. Jadi langsung ibu Bu Vivi yang pada sekolah ya, saya mau pesan kaos kaki. Nah, seperti itu. Oke. Gitu. Dan ternyata pas ditanya-tanya, wah Atambua ya. Jadi Atambua. sempat waktu itu kalau nggak salah sempat bingung juga ya, wah ini ngirimnya gimana Ya, gitu. betul, saya takut barangnya hilang karena jauh gitu. Ternyata sekarang udah ngerti sih cara step-stepnya gitu. Itu waktu itu pengirimannya jadi gimana ya? Atau sempat ada barang yang hilang nggak ya waktu itu? Enggak sih ya. Waktu itu kita kan dari Bandung berangkat menuju Surabaya. Dari Surabaya langsung menuju ke Atambua nunggu kapal gitu. Karena kan emang pengiriman lewat kapal gitu. Tunggu kapal penuh baru berangkat seperti itu. Jadi makanya lama, makan waktu sampai 1 bulan sampai di sana. Jadi perjalanan sebulan loh. Total 1 bulan dari Bandung. Tapi aman ya barangnya, nggak ada Aman, hilang atau nggak apa ya? ada, Oh, iya. oke, Pasti oke. ada proses checking juga kali ya. Iya. Beberapa kali double sampai triple checking kali ya. Jauh banget loh Pak itu. Iya benar-benar. Bener, dan itu sampai ke arah sana itu kan berarti dari mulut ke mulut ini sebenarnya perlu proses ya, benar nggak sih Pak? Iya benar banget. Dan yang menariknya justru salah satunya kemampuan adaptasi. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana Prada ini bisa karena udah cukup umur lah ya gitu ya. Betul, Kalau orang kan udah sweet 17 udah lewat gitu ya. Udah masuk ini ya, kuliah. Udah kuliah. Karena udah cukup umur, jadi mungkin perlu juga nih dibentuk atau mungkin dipikirin istilahnya. Kalau dari sisi segmentasi konsumen kan udah jelas banget kan. Segmentasi konsumennya lebih banyak ke sekolah, walaupun ada tadi bilangnya ada yang di luar sekolah juga ya. Ada yang komunitas, ibu-ibu arisan, atau mungkin klub-klub sepak bola ya. Kalau nggak salah kan ada yang banyak kumpulan ya, klub sepak bola, ada yang klub volley kayak gitu-gitu kan. Mereka perlu seragam juga gitu ya. Betul. Nah, walaupun seperti itu nggak ada salahnya juga nih kita mantepin konsumennya, berarti memang mesti ya, kalau instansi atau sekolah udah pasti ya. Tapi kalau komunitas berarti kan sekumpulan orang ya. Ya. Karena istilahnya dengan kata seragam berarti kan kita nggak mungkin ya beli cuma satu tapi terus seragam disebutnya gitu. Benar. Pasti seenggaknya kalau seragam itu kan ada puluhan lah Sekian ya. banyak gitu ya, banyak, betul. Dan mungkin salah satu hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita bisa merambah juga ke konsumen yang lain ya. Maksudnya mungkin juga
perusahaan kayak gitu kan sekarang juga banyak ya perusahaan-perusahaan yang pengen seragam gitu ya, yang tadinya nggak seragam. Orang kita makan bakso aja tahu-tahu si abang-abangnya seragam. Oh ternyata gitu juga sama. Iya bener. Walaupun cuman berempat kayak gitu ya, mereka kaosnya sama tuh gitu. Iya. Dan kadang-kadang mereka kalau pas Jumat atau nggak tahu lah, saya nggak inget harinya ya, tahu-tahu kok kayak ada batik-batiknya motifnya gitu ya. Kaos tapi batik gitulah ya motifnya gitu kan. Walaupun cuma berempat mereka ya, ada yang ngeladangin, ada yang cuci piring, ada yang apalah gitu kan. Tapi mereka tuh ternyata seragam gitu. Nah, tapi memang ini nggak selalu harus dipaksain ke sana ya. Kalau memang katakanlah target market kita itu sesuatu yang mesti dengan kuantiti sekian, ya mungkin yang kuantiti kecil ya udah lewat aja lah. Itu ya anggapnya itu untuk untuk yang lain ya, perusahaan yang lain yang memang segmentasinya lebih ke yang small gitu, yang kuantitinya kecil mereka layani. Tapi kalau misalnya Prada memang fokusnya ke yang kuantiti besar, ya udah apa boleh buat kan. Jadi kita fokusnya memang ke perusahaan yang mungkin jumlah karyawannya 100 plus gitu ya. Kita masuk ke sana, mau seragam nggak nih dari sisi mungkin kalau hari tertentu pakai kaos apa, kalau mau pakai baju juga kita siapin desainnya dan seterusnya ya. Jadi dari sisi desain juga mesti kuat kan. Jadi gimana kita bisa create suatu desain yang mencerminkan perusahaan tersebut gitu ya. Karena mungkin ada perusahaan yang pengen terkesan santai juga ada ya, milenial gitu kan. Mungkin mereka pakai kaos tapi kaosnya desainnya yang unik, yang bagus gitu, yang lebih funky atau gimana lah gitu kan. Nah, kita mesti create sehingga mereka melihat wah ini oke juga ya kalau kita seragam kayak gini ya. Ternyata nggak harus inspirasi juga berarti ya. Betul. Jadi nggak harus mungkin mereka nggak pernah seragam ya. Mereka nganggap kalau nggak seragam oke kok gitu ya, lebih bebas, lebih apa. Tapi kalau kita bisa mendesain satu hal yang menarik perhatian mereka, jadi mereka kepikiran kan, jadi enak ya. Oh iya mereka jadi mulai mikirin oke deh kalau gitu boleh deh coba. Bagus juga nih. Mungkin untuk 1 hari dulu gitu ya. 1 hari dulu seragam gitu kan. Kemudian nanti baru lanjut ke ke hari yang lain kalau memang diperlukan dan merasa kebersamaannya enak gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita lihat fenomena yang ada, mereka atau sekarang ini boleh dibilang mereka tuh kayak perlu sih sebenarnya, perlu seragam ya, terutama buat foto sebenarnya. Sebenarnya iya benar sih. Untuk konsumsi sosmed kan gitu jadi ya. branding sih sebenarnya. Jadi branding. Jadi mereka foto entah itu buat di Instagram, di YouTube, Facebook atau apapun gitu ya. Mereka bela-belain ya. Kadang-kadang mereka yang nggak punya seragam dipinjemin seragamnya. Dipinjemin seragamnya bener. Atau kalau memang perusahaan memang belum pernah ada seragam banget dan mau foto, mereka kadang-kadang ngasih pengumuman, besok pakai baju yang atasnya putih ya, misalnya apapun deh, pokoknya putih nih kita mau foto misalnya gitu ya. Atau besok pakai batik nih, terserah deh, pokoknya batiknya ada warna kuningnya atau apa gitu kan. Mereka bela-belain supaya ya tampilnya oke juga ya buat foto di sosmed kayak gitu. Jadi kayaknya perlu ada peluangnya perlu dipikirkan nih, marketnya perlu diperluas lagi gitu. Kemudian kolaborasi dengan sekolah tentunya, atau mungkin bisa juga kalau mau lebih jauh lagi sebetulnya bisa mencoba untuk mengadakan suatu event tertentu ya, di mana konsumsi seragamnya pasti gila-gilaan ya. Jadi kalau zaman sebelum COVID kan ada jalan sehat gitu ya, 1.000 orang gitu, waduh ordernya langsung 1.000 gitu ya. Atau sepeda sehat gitu kan, mereka nanti dapat kaos ini ya, kaos buat sepedanya gitu kan. Kalau lari atau jalan sehat juga sama kan, mereka dapat kaos buat jalan kakinya gitu kan. Nah ini menarik nih, jadi selain memang nanti Prada ini semakin populer, ini ternyata pengadaan seragamnya sama Prada gitu kan. Tapi kita juga ikut turut serta pemerintah juga untuk mensehatkan masyarakat gitu kan. Bersama Prada gitu ya. Sehat bersama Prada, jadi boleh dibilang ya kita
membantu pemerintah menjadi jembatan nih loh, ayo kita jalan sehat bareng-bareng gitu ya. Tapi tentunya mesti lihat keadaan ya. Kalau sekarang mungkin belum bisa ya, belum boleh izinnya gitu. Iya. Jadi memang luar biasa sekali ya. Jadi ada harus ada kemampuan adaptasi, terus juga ada gimana sih caranya biar Prada ini tetap eksis gitu ya. Iya, betul. Ya. Terus ada kolaborasi dengan sekolah, ini pasti juga bertujuan untuk nama Prada supaya eksis dari tahun ke tahun begitu ya. Betul. Karena gimana pun juga namanya pesaing kan selalu muncul terus ya. Betul. Selalu hadir, selalu ada terus. Dan mereka juga punya, karena mereka sebagai newcomers gitu kan, mereka pasti punya strategi nih. Wah gimana nih, gue belum dikenal nih. Gimana caranya aku supaya dikenal? Mereka mungkin lebih kenceng di sosmednya atau gimana lah ya, supaya dikenal gitu kan, supaya boleh dibilang jadinya nyalip orang-orang yang atau perusahaan-perusahaan yang udah eksis sebelumnya gitu ya. Benar. Jadi penasaran loh ini Pak Wan, selama 19 tahun Bu Vivi ada tantangan apa sih yang terberat yang dihadapin sama Prada sendiri? Oke deh, kalau tantangannya ada satu cerita ini. Kan kita masukin ke sekolah itu ya, banyak yang biasanya kan ya emang sih pesannya banyak, cuman dari satu sisi ada orang tua murid yang menjiplak kaos kaki. Oke. Dan udah nggak usah beli di situ, di koperasi mahal gini gitu. Dan ternyata itu bukan barangnya hanya satu macam kaos kaki aja. Ternyata semua yang dijual di kaos kaki di koperasi itu semua dia jual. Oh, di kopi semua. Luar biasa ya. Dan akhirnya niat sekali nih Pak. Ya, dan akhirnya awalnya sempat komplain dari sekolah, kenapa kaos kakinya jelek, bla 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 bla. Ini kok sama? Pasti lihat, emang dari jauh sama, tapi kalau dipegang enggak. Ini bukan barang kita, Oh, cepet jebol ya, gitu kan. Jadi komplainnya ke kita ya, karena kita yang mengadakan barang itu kan dari Pradanya gitu. Nah, dan akhirnya ketahuan. Dan udah ketahuan ya udah dapet lah orangnya gitu sama si yang pimpinan di sana. Betul. Gitu, mungkin ada pakai surat kuasa segala macam ya. Dan akhirnya sekarang udah aman. Gitu, udah nggak ada lagi. Ini kalau dilihat dari sisi marketing, bisnisnya, ini cara nanggulangin yang seperti ini supaya tidak terulangi gimana tuh Pak Wan? Ya, jadi memang kayak gini kemungkinan bakal akan ada lagi kan. Terus-terusan ya? Bakal akan ada lagi ya, jangankan yang kayak kita lah yang merek-merek terkenal juga selalu ada kan KW-nya ya. Selalu ada yang menjiplak dan seterusnya ya. Tapi mereka memang salah satu antisipasinya mungkin ada unik atau ada barcode atau ada kayak stiker hologram dan seterusnya ya. Tapi walaupun itu juga karena kemajuan teknologi bisa aja di copy juga gitu. Benar. Jadi kita paling selalu mengedukasi bahwa kalau mau beli ya lewat koperasi gitu kan, lewat katakanlah saluran distribusi yang memang sama ditunjuk oleh sekolah tersebut kan, entah itu judulnya koperasi atau apapun gitu. Paling kita selalu menyarankan ke situ. Kalau di luar itu ya kita nggak bisa tanggung jawab berkaitan dengan kualitas kan. Dan sekali lagi diingatkan untuk Sobat Maestro yang mau dapat kaos kaki hadiah nih dari Prada, boleh langsung login saja, cek saja Instagramnya Kinerja Prima, nanti akan ada postingan tentang acara ini Sobat Maestro ya, bisa langsung di komen di bawahnya, jawab pertanyaannya. Oke, dan Sobat Maestro, interaksi terkait dengan acara BBS Bincang-Bincang Solusi ini bisa Anda cek lewat Instagram @kinerjaprima, sekali lagi Instagramnya @kinerjaprima, dan acara ini juga bisa Anda saksikan di YouTube Kinerja Prima. Dan silakan Sobat Maestro langsung cek saja Instagramnya sekarang. Pertanyaannya nanti Anda dengan menanti jawaban juga ya. Ada hadiah yang luar biasa dari Prada on the School, Sobat Maestro. Aduh, karyawan saya kerjanya kurang maksimal. Sama di kantor saya juga. Kalau saya nggak ada, pada lelet kerjanya. Ya mirip lah, dia juga gitu. Bikin gregetan aja. Makanya saya ini lagi kepikiran ya, bikin sistem pengelolaan karyawan tuh yang profesional. Pengennya tuh job desk-nya jelas, SOP-nya jalan, ada penilaian kinerja karyawan yang objektif, sama ada sistem kompensasi dan benefit tuh yang adil. Jadi nih si karyawan yang bekerjanya tinggi ya, itu bakal dapat lebih daripada karyawan yang kerjanya ya cuma rata-rata. Pokoknya saya pengen karyawan saya tuh terkelola dengan baik. Tapi siapa yang bisa bantu saya ya? Loh, kan ada Kinerja Prima yang sudah pengalaman ngurusin kayak begini. Coba deh hubungi Kinerja Prima Indonesia di 0851 0522 6999.
Kinerja Prima langsung dihandle oleh Awan Santosa yang sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman mengelola karyawan dan sudah menulis 6 buku urusan karyawan. Salah satunya berjudul 9 Jalan Meningkatkan Kinerja Karyawan. Mantap dah! Oke, terima kasih untuk Pak Awan dan juga Ibu Vivi sudah hadir hari ini. Ya, sama-sama. Sukses terus.